جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والاعتصام بحبل الله والتفرق والتنازع في كتابه كما قال عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية والله أعلم بمراده. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Dalam ajaran Islam, kebahagiaan mencakup kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sa'adah di dunia wa sa'adah fil akhirah. Umat Islam minimal setiap hari berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing ke jalan yang lurus, jalan yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang dapat mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menafsirkan as-siratal mustaqim ma yusiru ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 ada sebuah doa yang doa ini senantiasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari siksa api neraka. Lalu bagaimana caranya agar kita meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak? Hadirin rahimakumullah, kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah takwa. Secara harfiah, takwa berarti al-ittikhadu bil wiqayah, menjaga diri. Sedangkan menurut pengertian istilah, ulama merumuskan makna takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan perintah-perintah Allah dan
menjauhi larangan-larangannya. Al-Imamul Jalil Ibaduddin Abil Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qurashi Ad-Dimashqi dalam kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Kathir halaman 32 menjelaskan dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, "Amma salakta tariqan dha syauk?" Apakah engkau pernah melakukan suatu perjalanan yang di atas jalan itu banyak durinya? Umar menjawab, "Bala, ya, aku pernah." Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali kepada Umar, "Wa ma amilta?" Apa yang engkau lakukan? Umar menjawab, "Syammartu wajtahadtu." Aku berhati-hati dan bersungguh-sungguh menjaga kedua kakiku agar tidak tergelincir menginjak duri-duri yang bertebaran di atas jalan. Lalu Ubay menegaskan, "Fadzalika taqwa." Itulah gambaran hakikat makna takwa. Hadirin rahimakumullah, dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab mengenai makna takwa menggambarkan bahwa takwa itu harus diimplementasikan, harus diterapkan dalam realitas kehidupan. Intinya menjaga diri, berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk menjaga diri agar tidak terjerumus kepada perkataan dan perbuatan terlarang. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pembekalan kepada putrinya Fatimah dan sahabat Ali karamallahu wajhah dikala hendak menikah, Rasul menyampaikan 3 ayat Al-Quran yang kontennya, isinya berkaitan dengan wasiat takwa. Pertama, surah Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kedua, Rasul menyampaikan surah An-Nisa ayat 1, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari diri yang satu itu Allah menciptakan pasangan, yakni Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, serta jaga hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Yang ketiga, Rasul menyampaikan surah Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. 3 ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya mengandung
wasiat takwa. Takwa dalam arti menjaga diri. Surah Ali Imran ayat 102 berpesan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri supaya akhir hayatnya husnul khatimah. Surah An-Nisa ayat 1 pesannya agar menjaga diri supaya kekeluargaan tetap utuh, silaturahim terjaga. Dan surah Al-Ahzab ayat 70 juga perintah agar orang-orang yang beriman menjaga diri supaya perkataannya terjaga dari perkataan-perkataan kotor dan tercela. Hadirin rahimakumullah, takwa merupakan prestasi termulia, derajat tertinggi, termulia umat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa dijanjikan akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Ditegaskan dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan diberikan jalan keluar, diberikan solusi untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Janji Allah yang kedua, orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Surah At-Talaq ayat 4 menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan dimudahkan segala urusannya. Janji Allah yang ketiga, orang yang bertakwa akan diberikan keberkahan. Dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan siksa sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan. Yang keempat, Allah menjanjikan orang yang bertakwa akan diberikan kemampuan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Surah Al-Anfal ayat 29 menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Tidak mudah membedakan mana yang benar dan yang salah. Pendidikan yang tinggi, gelar profesor, ulama dan yang lainnya tidak ada jaminan dapat mampu menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Allah hanya akan memberikan kemampuan ini kepada orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, Allah menjanjikan orang yang bertakwa
dosa dan kesalahannya akan diampuni, dan di akhirat kelak akan mendapatkan tempat termulia, yaitu surganya Allah. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Hal ini dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 136. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ampunan dari Tuhannya dan akan mendapatkan tempat yang paling baik di akhirat kelak sebagai balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatun na'im. Hadirin rahimakumullah, takwa merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, takwa harus direalisasikan. Takwa harus diimplementasikan, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya diseminarkan, bukan hanya didiskusikan, bukan hanya menghiasi retorika dalam bibir semata. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.